Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah diberikan waktu kepada saya untuk berpresentasi pada kelompok kami, yaitu dari kelompok 7, yang insya Allah akan membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam. Langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Ada beberapa pakar yang menyatakan tentang tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, menurut Sri Janti pada tahun 2009, ketahanan nasional diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Pertama, seperti 1. Tegaknya hukum dan ketertiban. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. 5. Terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Sri Janti juga menyebutkan beberapa fungsi ketahanan sosial. Yang pertama, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor dan antar sektor serta multidisipliner. Pada dasarnya, hukum ketahanan nasional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Adapun landasan hukum tentang usaha pembelaan negara itu yang pertama, landasan IDIL Pancasila terkait dengan pembelaan terhadap negara. Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, memiliki nilai patriotisme, menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban membela bangsa dan negara. Yang kedua, landasan konstitusional UUD 1945 yaitu UUD 1945. Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Juga pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional usaha pembelaan negara salah satunya adalah yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Ketentuan Umum UU RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 antara lain sebagai berikut. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ada beberapa ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia. Apa saja? Yaitu yang pertama ada ancaman dari dalam negeri. Contohnya, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang keempat, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. Juga ada ancaman dari luar negeri. Pertama, ancaman militer sering terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Kedua, potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian ada ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Contoh, sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini. Salah satu cara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ketahanan nasional itu adalah dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, dan itu juga merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia. Juga dapat mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung. Ketahanan nasional bukan hanya tugas dari pemerintah atau aparat militer, tetapi tugas itu juga harus diemban oleh masyarakat Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan inilah ancaman-ancaman yang bisa meruntuhkan negara Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam, bahkan masalah-masalah seperti kemiskinan, korupsi, dan lain-lain bisa kita selesaikan secara bersama-sama tanpa memandang ras, suku, bahasa, maupun agama. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah.